Halo hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Atika Maulida Rizka, Silviana Cahyaningrum, Atta Sofia Rini Habibah, dan Lukas Priambodo. Kami akan memaparkan materi mengenai bakat. Pengertian bakat. Menurut Asrori, bakat adalah kemampuan alamiah untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan baik yang bersifat umum maupun yang bersifat khusus. Bakat seseorang berkemungkinan untuk mencapai prestasi dalam bidang tertentu, tetapi untuk mewujudkan bakat ke dalam suatu prestasi diperlukan latihan, pengetahuan, pengalaman, dan motivasi. Bakat terdiri dari dua jenis. Ada bakat umum dan ada bakat khusus. Bakat umum adalah kemampuan berupa potensi dasar di dalam diri seseorang yang sifatnya umum. Dengan kata lain, bakat umum dimiliki oleh setiap individu dan menjadi sesuatu yang lumrah. Sedangkan bakat khusus adalah suatu kemampuan atau potensi khusus yang dimiliki oleh seseorang. Dengan kata lain, tidak semua orang memiliki bakat khusus yang sama antara satu orang dengan orang lainnya. Adapun contoh dari bakat umum adalah mampu berbicara, mampu berpikir, mampu berjalan atau bergerak, mampu menulis dan membaca, dan lain-lain. Dan contoh dari bakat khusus adalah bakat kinestetik, bakat akademik, bakat intelektual umum, bakat bahasa, dan bakat skolastik. Selanjutnya, bagaimana sih cara untuk mengetahui bakat yang kita miliki? Nah, yang pertama, temukan hal yang paling kita sukai. Yang kedua, amati hobi kita. Yang ketiga, mencari pengalaman. Yang keempat, mencari poin plus dalam diri. Dan yang kelima, mengetahui kelebihan dan kelemahan diri. Selanjutnya ada manfaat mengetahui bakat. Yang pertama, untuk mengetahui potensi diri. Dengan mengetahui bakat yang kita miliki, kita jadi tahu potensi kita dan bisa kita kembangkan. Yang kedua, untuk merencanakan masa depan. Dengan mengetahui bakat yang dimiliki, kita bisa merencanakan mengembangkannya. Dengan demikian juga turut untuk merencanakan masa depan kita. Yang ketiga, untuk menentukan tugas dan kegiatan. Dengan mengetahui bakat yang kita miliki, kita bisa memilih kegiatan apa yang akan kita lakukan yang sesuai dengan bakat yang kita miliki. Faktor yang memengaruhi bakat anak. Ada faktor internal, faktor eksternal, faktor kepribadian, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan berupa faktor lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan sosial. Kemudian bagaimana sih cara untuk mengembangkan bakat? Ada beberapa cara. Yang pertama, mengembangkan situasi dan kondisi yang memberikan kesempatan bagi anak-anak untuk mengembangkan bakat dengan mengusahakan yang baik. Yang kedua, berupaya motif berprestasi yang tinggi di kalangan anak, baik dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Yang ketiga, meningkatkan kegigihan dan daya juang pada diri anak dalam menghadapi berbagai tantangan dan kesulitan. Dan yang keempat, mengembangkan program pendidikan guna memberikan pelayanan secara lebih efektif kepada anak yang memiliki bakat. Sekian dari kelompok 6, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya.